Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, berupa kesempatan, dan sekaligus iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa adalah nikmat yang paling besar, karena inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, pada kultum malam hari ini saya akan menyampaikan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Untuk adik-adik ya, ditulis bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdin yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wala inista'adani la u'idannahu. Rawahu Bukhari. Jamaah rahimakumullah, hadis ini memberikan informasi sekaligus tuntunan kepada kita dari Abu Hurairah radhiyallahu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang dengannya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menyertai pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menyertai penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menyertai tangannya yang dia gunakan untuk beraktivitas. Dan aku menyertai kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta, maka tentu aku beri. Dan jika dia memohon perlindungan, maka tentu aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6502. Dari dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 95. Jamaah rahimakumullah,
dari hadis ini, adik-adik yang perlu dicatat ya. Yang pertama, wali Allah adalah setiap hamba yang mengerjakan amalan-amalan wajib dan menekuni amalan-amalan sunnah serta selalu bertakwa kepada Allah. Jadi wali Allah itu adalah orang yang mengerjakan amalan-amalan wajib. Amalan wajib itu apa? Sholat 5 waktu. Itu tidak boleh ditinggalkan. Sekalipun panjenengan sibuk sesibuk apapun, boten angsal meninggalkan waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, niku harus dilaksanakan selama hayat masih di kandung badan kita. Sekalipun kita sudah sampai berbaring di tempat tidur tidak bisa apa-apa, kita juga masih tetap wajib untuk sholat. Caranya gimana? Ya dengan isyarat. Semampu mastata'tum, semampu kita untuk mengerjakannya. Jadi wali Allah itu adalah orang yang mengerjakan amalan-amalan wajib dan sunnah. Yang sunnah itu apa? Ya, sholat tarawih ini adalah sunat muakkadah, sunat yang sangat diutamakan. Nah, jadi kalau di hari biasa itu sholat malam atau sholat tahajud, maka di bulan Ramadan disebut sholat tarawih. Nah, ini amalan-amalan yang sunnah. Puasa wajib, puasa Ramadan. Yang sunnah adalah puasa Senin Kemis. Nek pengen sekti meleh, puasa Daud, sedina puasa sedina mboten. Wah, iki dadi ampuh gitu. Insyaallah. Karena napa? Puasa niku adalah ibadah sepanjang waktu. Nek salat pinten menit panjenengan salat? Ya, biasanya ngebut-ngebute 2 menit nggih. Paket hemat gitu. Ngebut ke susu napa mboten ngertos. Nah, itu cepat, artinya waktunya hanya sebentar. Tapi puasa sejak kita terbit fajar sampai terbenam matahari itu harus menjaga amalan-amalan kita. Kita tidak boleh berkata yang kotor, kita tidak boleh melakukan kemaksiatan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang mengotori ataupun mengurangi pahala puasa. Maka puasa itu adalah akan diganjar oleh Allah wa ana adzibihi, karena ibadah yang rahasia. Panjenengan sahur sareng-sareng keluarga, tapi bareng boten nonton keluarga, sanak teman-teman, nggak ada yang tahu. Siang-siang ngertos bakul dawet kok kemelecer mampir mawon. Nah niku. Nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah panjenengan sendiri, diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa itu spesial ibadah yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala khusus. Yaitu kebahagiaannya saat kita berbuka itu, kita lapar dan dahaga yang tadi siang itu panasnya semelet, begitu adzan maghrib hanya minum 1 gelas teh manis saja sudah bahagianya orang menahan lapar dan dahaga. Apalagi nanti kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa rabbi, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling luar biasa, yang tiada taranya. Wong yang tidak menciptakan kita, kalau kita temui orang yang kita cintai aja sudah seneng ya. Apalagi orang Allah itu adalah zat yang menciptakan kita sekalian. Itu lebih luar biasa. Jamaah yang kedua, adik-adik dicatat lagi ini. Amalan wajib lebih didahulukan daripada amalan sunnah. Jadi mendahulukan yang wajib dulu, baru menunaikan yang sunnah. Yang ketiga, jika seorang hamba benar-benar mencintai Allah dengan mengerjakan syariatnya,
maka Allah pasti akan mencintainya dan mengabulkan semua permintaannya. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan pahala kepada kita, Allah akan memberikan mengabulkan doa-doa kita. Maka kita harus senantiasa memohon kepada Allah, terutama yang utama adalah memohon ampun. Astaghfirullahaladzim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini yang harus kita baca, karena dengan orang yang menunaikan puasa kemudian menunaikan sholat, banyak berzikir dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita Lailatul Qadar. Monggo kita baca bareng-bareng untuk menutup pertemuan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan memasukkan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa selama di dunia dan mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.